Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan STIK, PTIK, para pejabat utama, para dosen, seluruh mahasiswa, serta saudara-saudari yang hadir secara offline di masjid ini. Mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, mengawali aktivitas pagi ini kita bisa bersama-sama membaca Asmaul Husna dan Surat Yasin. Tentu kita berharap, memohon kepada Allah, semoga bacaan Asmaul Husna dan Surat Yasin tadi akan menambah keberkahan hidup kita, baik berkah di dunia maupun berkah di akhirat kelak. Selain itu, semoga dengan bacaan Asmaul Husna dan Surat Yasin tadi, orang tua kita, saudara kita, para guru-guru kita, semuanya dilindungi oleh Allah, dibebaskan dari segala penyakit, segala situasi yang tidak mengenakan, termasuk kemungkinan COVID-19. Tentu semuanya pengen sehat, semuanya pengen umur panjang, dan karena itu apa yang menjadi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk melakukan 5M ini jangan sampai bosan kita tinggalkan. Tetap kita lakukan, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian menghindari kerumunan, dan terakhir di rumah saja kalau nggak ada sesuatu yang teramat penting. Itu salah satu protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk menyikapi pandemi global COVID-19. Pagi hari ini saya di WA menanyakan 3 masalah. 1, bagaimana nanti kita sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, kalau pas mau bepergian naik pesawat harus tes rapid antigen, hidung kita dimasukin kayak sedotan untuk diambil lendirnya. Itu membatalkan puasa tidak? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya nanti kalau dapat jatah untuk divaksin pas lagi puasa Ramadan? Suntik vaksin itu juga membatalkan puasa Ramadan atau tidak? Sebab sudah mulai ada berita di koran yang lucu, nggak nanya dulu kepada kiai, kepada ustadz, katanya untuk vaksinasi COVID di bulan Ramadan sebaiknya dilakukan habis maghrib. Dikira dokter itu kerjanya 24 jam. Kalau dokter PNS kan kena jadwal mulai kerja itu jam 8 pagi, selesai jam 4 sore. Nah kalau disuruh nyuntiknya habis maghrib kan berarti itu dokter disuruh lembur. Apa perlu nyuntiknya nanti dipindah waktunya setelah kita ini selesai puasa dan berbuka puasa? Nah yang terakhir ini mulai ramai lagi tentang hukum menggunakan vaksin yang masih dianggap najis karena mengandung tripsin pankreas babi atau dicampuri enzim babi. Boleh tidak kita disuntik vaksin? Ternyata vaksin ini menurut MUI masih berbahan najis babi. Nama vaksinnya AstraZeneca. Ini berasal dari Inggris, dan Inggris sudah punya cabang perusahaan, ada di Swedia, ada di Korea. Kebetulan kemarin negara kita sudah mendatangkan 1.100.000 vaksin diimpor dari Korea, namanya AstraZeneca. Dasar hasil kajian MUI, vaksin AstraZeneca ini mengandung berbahan babi sebagian, diambil dari tripsin atau pankreas, dan ada unsur enzimnya.
apakah itu dibolehkan? Jadi bagi tadi ini kita akan bahas 3 masalah tadi. Hukum rapid antigen pada saat puasa batal atau tidak. 2, hukum melakukan vaksinasi di siang hari, disuntik vaksin itu juga membatalkan atau tidak. Dan yang terakhir, hukum menggunakan vaksin yang ternyata masih mengandung najis berat babi, itu bagi umat Islam boleh atau tidak? Saya awali dari pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya ketika lagi puasa Ramadan, insya Allah tinggal 17-an hari lagi, apakah rapid antigen itu membatalkan puasa? Para dokter ketika saya tanya posisi alat untuk mengambil lendir dari 2 lubang hidung itu, alat itu berhenti kalau dalam bahasa fikih di area yang disebut khaysum. Khaysum itu dalam bahasa Indonesia namanya ingsan. Jadi kalau alat pada saat kita rapid antigen untuk ngambil lendir, posisi alat itu berhenti di ingsan, di khaysum, ulama sepakat itu tidak membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Nanti kalau misalnya akan bepergian naik pesawat harus tes rapid antigen, tidak usah ragu, lakukan itu karena tes rapid antigen itu tidak membatalkan puasa. Jadi jawabannya itu, nggak usah nanti kemudian ngelawan nggak mau dirapid karena takut puasanya batal. Ini lagi bepergian di siang hari puasa bulan suci Ramadan. Lakukan rapid itu dengan cara ngambil lendir yang ada di area khaysum ingsan, dan itu disepakati ulama tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu salah satunya masuknya atau keluarnya sesuatu yang tembus ke rongga perut, baik lewat atas atau lewat bawah. Lewat atas misalnya ada orang muntah disengaja melalui tenggorokan, itu karena tenggorokan tembus ke perut, maka muntah dengan cara disengaja itu bisa membatalkan puasa. Kalau muntahnya nggak sengaja, puasanya nggak batal. Yang lewat bawah misalnya lewat anus, kalau memasukkan sesuatu dari anus, baik yang masuk itu sesuatu yang wajar atau tidak, itu juga bisa membatalkan puasa. Makanya dulu ada iklan bagus, ada anak kecil temennya mandi renang di siang hari Ramadan, kemudian temennya ini maaf kentut pas renang, nyelam ke dasar air di kolam. Nah, nanya, ini saya kentut dalam air ketika mandi di kolam batal enggak? Jawabannya batal, karena pas posisi nyelam dalam air tiba-tiba kentut, berarti ada air yang nanti masuk melalui lubang anus itu. Jadi masuknya sesuatu melalui rongga yang tembus ke perut, baik sesuatu itu sesuatu yang wajar atau tidak, melalui lubang atas atau bawah, itu bisa membatalkan puasa. Sementara masuknya sesuatu ke arah badan kita yang tidak tembus ke rongga perut, misalnya siang hari Ramadan kita melakukan bekam. Bekam itu biasanya yang diambil darahnya darah di area sekitar punggung. Itu kan punggung itu kan nggak tembus ke perut. Gimana hukumnya bekam? Tidak membatalkan puasa. Nanti masih ada yang ngeyel, lupa katanya Nabi mengatakan aftarul hajim wal mahjum. Yang bekam dan yang dibekam, dua-duanya itu kata Nabi puasanya batal. Ulama ahli hadis ketika menafsiri pernyataan Nabi itu, para ulama ini mengatakan itu kenapa Nabi nyebut puasanya batal, untuk nyindir orang yang lagi bekam dan yang lagi membekam, dua-duanya ngerasani orang lain pas lagi bekam itu. Jadi yang disebut Nabi batal itu bukan batal puasanya wajib diulang, tapi yang batal pahala puasanya, karena pas lagi bekam sambil ngatain, sambil ngerasani orang lain.
Jadi istilah batal itu nanti tafsirannya ada dua, ada batal pahala puasa, ada batal puasa. Ini maknanya beda. Kalau batal puasa, puasanya wajib diulang, diqodho. Tapi kalau yang batal pahalanya, puasanya sah, cuman orang itu nggak dapat apa-apa. Jadi kalau puasa siang hari mata kita lihat televisi, kita ngerasani, itu yang batal bukan puasanya, tapi pahala puasa yang dilakukan orang itu. Jadi sekali lagi, memasukkan sesuatu, baik sesuatu ini berbentuk makanan atau bukan, yang tembus ke arah perut, ini membatalkan puasa. Misal ada orang memasukkan sesuatu melalui tenggorokan yang dimasukkan koin atau kelereng, ngemut koin, tiba-tiba bablas ketelan, batal enggak puasanya? Batal. Ada orang nyalain rokok, kemudian diisep asapnya masuk ke dalam rongga paru-paru, masuk melalui rongga perut, batal enggak? Batal. Jadi jangan ngeyel, Pak saya kan ngerokok bukan nasi, bukan minum, batal enggak? Batal. Kenapa? Masuk ke arah rongga perut. Jadi rokok itu membatalkan puasa. Sebab ada orang yang kenyangnya itu justru dengan rokok, bukan kenyangnya dengan nasi. Dia nggak makan nasi itu seharian mungkin tahan, tapi ada orang yang nggak ngerokok 1 jam bisa jadi dia nggak tahan. Sekali lagi, masuknya koin, kelereng ikut ketelen, asap rokok yang ikut ketelen, itu semuanya membatalkan puasa. Orang yang ngerokok itu nggak ada yang asapnya hanya ditaruh di hidung aja, pasti disedot masuk ke dalam, lah itu yang bikin puasanya batal. Begitu juga masuknya sesuatu melalui rongga dari arah bawah. Tadi itu lagi puasa siang hari, mandi di kolam renang, pas nyelam kentut, gimana hukumnya puasanya? Batal. Kenapa? Karena air itu akan masuk melalui rongga yang ada di bawah. Berarti kalau masuknya sesuatu itu bukan mengarah ke rongga yang sejajar dengan perut, misalnya lengan. Kita ini pada waktu nanti divaksin, vaksin COVID-19, posisi jarum itu disuntikkan di lengan sebelah kiri. Jadi menurut fatwa MUI nomor 13, suntik vaksin, suntik yang lain kok itu tidak menggantikan posisi nasi, umumnya ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Jadi nanti kalau dapat giliran untuk divaksinasi siang hari Ramadan, nggak usah menolak, Pak nanti batal. Enggak batal. Vaksinasi siang hari Ramadan tidak membatalkan puasa. Jadi jangan kemudian memohon kepada pemerintah kirim surat, sebaiknya vaksinnya habis buka puasa, habis maghrib. Ini menurut saya mungkin berangkat dari ketidakpahaman bahwa suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa. Karena tidak membatalkan puasa, jadwal suntiknya tidak perlu dirubah. 8 pagi, 10 pagi suruh rubah habis maghrib. Ini nanti memberatkan dokter. Dokter juga manusia, dokter juga perlu istirahat. Jangan dipaksa suruh memvaksin habis maghrib biar puasanya nggak batal. Padahal suntik vaksin itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, gimana Pak hukumnya berobat termasuk divaksin, termasuk diimunisasi, tapi bahannya bahan najis? Teorinya secara fikih begini, ketika seseorang itu dalam situasi darurat, darurat itu definisinya ad-daruratu hiyal khawfu 'alan nafsi minal halaki awil mauti ilman aw dhannan. Jadi darurat itu berasal dari bahasa Arab ad-darurat. Darurat itu artinya kalau kita tidak mengambil sesuatu, misalnya obat atau makanan, maka akan berisiko menyebabkan cacat permanen atau sakit permanen atau bisa menyebabkan kematian. Baik itu hanya didasarkan pada dugaan, apalagi kalau yakin. Maka dalam situasi darurat ini, darurat itu artinya nggak normal, orang boleh mengambil barang-barang yang dihukumi najis atau barang-barang yang dihukumi haram.
Kaidahnya mana Pak? Kaidahnya itu pertama berangkat dari hadis Nabi, adz-dzararu yuzal. Bahaya itu harus dihindari. Ada orang camping naik gunung, makanannya habis, nggak ada mall, nggak ada toko, nggak ada kafe, sudah nyari barang yang halal nggak nemu, perut sudah mulai keroncongan, badan udah mulai lemes. Tiba-tiba ada ular lewat. Begitu ular lewat ditangkap, kemudian dipenggal-penggal, dipotong-potong menjadi 10 potong, terus dibakar. Begitu mateng, yang satu penggal dimakan, badan kuat lagi. Boleh nggak Pak? Boleh. Sebab kalau dia nggak makan ular itu, orang itu akan mati misalnya, atau menyebabkan pingsan. Tapi saya motong satu tengkel, itu udah kenyang Pak. Masih sisa tadi yang kita potong 9. Ini kita simpen aja untuk cadangan atau gimana? Kalau menurut rumusan fikih, kalau satu tengkel satu potong dia sudah kenyang lagi, maka sisa tadi yang dibakar harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Sebab begitu dia kuat, dia wajib nyari makanan yang halal. Makanan yang haram, sisa tadi yang dipotong-potong ikut di sate, itu hukumnya haram lagi. Jadi seperti itu. Sama halnya ketika kita makan nasi keselak, ini nyangkut di tenggorokan, air nggak ada, yang ada khomer, arak. Pak, itu khomer boleh diminum nggak? Boleh, sekedar dorong yang nyangkut di tenggorokan itu turun ke bawah. Misalnya kita minum 2 teguk, ini makan dah turun, maka teguk yang ketiga, yang keempat itu sisa air di gelas, sisa khomer di gelas, itu nggak boleh diterusin untuk diminum. Kenapa? Karena kebutuhan untuk mengalirkan makanan yang nyangkut di tenggorokan itu sudah tercapai sekedar minum 1 atau 2 teguk. Jadi dalam kaidah fikihnya gini, adz-dzaruratu tubihul mahdzurat. Dalam situasi darurat kita boleh mengambil yang haram atau yang najis. Tetapi kaidah ini nggak berdiri sendiri, ada tambahannya. Ma ubiha lidz-dzarurati tuqaddaru biqadariha. Sesuatu yang diperbolehkan diambil karena darurat, maka kebolehan mengambil itu hanya boleh ngambil sekedarnya. Jadi ibaratnya kalau kita tadi nangkep ular di sate, ketemu 10 tusuk, kita makan 2 tusuk sate ular tadi udah kenyang, maka sisanya yang 8 tusuk itu dihukumi haram, nggak boleh diambil, nggak boleh dimakan. Nah terus ya dia setelah kenyang nyari dulu makanan yang halal. Nah nanti kalau udah nyari nggak ketemu, lapar lagi, nggak makan pingsan, nah baru boleh dia nangkep ular lagi di sate lagi. Jadi caranya begitu. Nah sekarang ini di Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 atau 270 juta, untuk vaksin COVID-19 itu masing-masing disuntik 2 kali, berarti negara harus menyediakan paling tidak 500 juta dosis vaksin untuk disuntikkan bagi seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa disuntik. Sebab nggak semua orang bisa disuntik vaksin itu. Bagi yang alumni pernah kena COVID-19 sembuh, itu nanti nggak perlu divaksin lagi. Bagi orang yang punya 3 penyakit bawaan, ada hipertensi, ada jantung, ada ginjal, itu juga nggak bisa disuntik vaksin. Jadi yang bisa disuntik vaksin itu yang memenuhi syarat. Gimana Pak? Ini kebutuhannya 500 juta dosis. Sementara vaksin yang halal ini baru ketemu misalnya 100 juta dosis, masih kurang 400. Nah yang 400 itu ternyata vaksinnya haram Pak. Dibuat ada unsur babi, apakah menggunakan enzim babi atau menggunakan tripsin, pankreas babi. Ini dalam situasi vaksin yang halal nggak mencukupi, sementara kalau nggak divaksin orang itu terancam kena COVID, boleh nggak menggunakan vaksin yang najis, yang haram? Jawabannya boleh. Kenapa kok boleh? Karena darurat. Jadi vaksin AstraZeneca pabriknya ada di Inggris, dia punya cabang pabrik misalnya di Korea, ada di Swedia. Kebetulan yang kemarin didatangkan di Indonesia itu yang 1.100.000 dosis
itu perusahaannya dari AstraZeneca dari Korea. Hasil kajian MUI mengandung unsur najis berbahan babi, diambil dari tripsin, dan tripsin itu pankreas babi serta enzimnya babi. Maka ini dihukumi najis. Boleh nggak ini dipakai Pak? Najis. Jawabannya kalau yang halal, vaksin yang halal nggak cukup, kebutuhannya 500 juta dosis, yang halal misalnya hanya 200 juta dosis, berarti kurang 300 juta dosis. Boleh nggak pakai yang haram? Boleh. Kenapa? Darurat. Sebab kalau nggak divaksin nanti berbahaya. Sebetulnya umat Islam di Indonesia berhubungan dengan vaksin najis itu sudah berkali-kali. Dulu sebelum tahun 2010, seluruh jamaah haji dan umroh dari Indonesia, di mana di negara kita ini aman dari radang otak, pemerintah Saudi membuat aturan siapapun yang mau haji mau umroh wajib menunjukkan sertifikat telah divaksin meningitis. Nah ingat, ada radang otak di Saudi itu mulainya awal tahun 2000-an. Dulu yang berhasil membuat vaksin meningitis, nama perusahaannya GSK, GlaxoSmithKline, dari Belgia itu. Dan itu bahannya dari unsur najis babi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh atau haji, sebelum tahun 2010, itu vaksin meningitis yang disuntikkan, itu mengandung najis berat karena ada unsur babi. Ada enggak dulu yang protes menolak kepada pemerintah untuk tidak mau divaksin meningitis? Jawabannya tidak ada berita itu. Para kiai itu pernah mendatangi kedutaan Saudi Arabia di Jakarta, memohon, Pak Duta Besar, di Indonesia ini kan bebas dari penyakit radang otak, bisa enggak khusus jamaah haji dan umroh dari Indonesia tidak perlu diwajibkan vaksin meningitis yang sebelum tahun 2010 itu masih berbahan najis dari babi, diproduksi dari perusahaan GSK Belgia. Ternyata jawaban Duta Besar Arab Saudi di Indonesia begini, ya kalau Anda nggak mau divaksin meningitis, nanti nyampe Saudi di imigrasi dipaksa suntik di situ di tempat. Kalau tetap ngeyel nggak mau juga, Anda akan disuruh pulang lagi ke Indonesia, nggak boleh haji dan umroh. Akhirnya ini kan namanya terpaksa, namanya darurat. Karena kalau nggak divaksin meningitis yang berbahan najis babi, nggak bisa haji dan nggak bisa umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu umroh atau haji sebelum tahun 2010, itu vaksin meningitisnya berbahan najis babi. Nah kenapa kok sampai disuntik itu? Ya karena aturannya begitu. Kalau nggak divaksin membahayakan. Sama. Setelah tahun 2010 ada perusahaan namanya Novartis dari Italia. Dia berhasil menciptakan vaksin meningitis yang halal. Nah setelah yang halal ketemu, maka vaksin meningitis yang haram ditinggalkan, pindah menggunakan vaksin yang halal. Sama kasus yang sekarang terjadi, karena vaksin yang halal itu jumlahnya terbatas, hanya untuk baru bisa memenuhi kurang lebih separuh kebutuhan vaksin di Indonesia, maka MUI mengatakan boleh menggunakan vaksin yang berbahan najis karena darurat, dan itu kebolehan itu berlaku sepanjang belum ada vaksin yang halal yang bisa memenuhi kebutuhan dasar. Jadi nanti kalau misalnya bulan depan diketemukan vaksin untuk imunisasi COVID-19 ini ada yang halal, maka yang haram wajib ditinggalkan. Selagi yang halal nggak cukup, maka boleh menggunakan vaksin yang berbahan najis. Jadi teorinya begitu. Apalagi menurut temuan sebagian kajian Lembaga Bahsul Masail Jawa Timur, vaksin AstraZeneca ini menurut mereka tidak dihukumi najis tapi dihukumi suci. Ya silakan kalau ada sudut pandang yang beda. Sebab ulama itu kadang-kadang melihat persoalan masalahnya sama, tapi karena perspektifnya beda, akhirnya kesimpulannya menjadi beda. Contoh, khamr kalau dibiarkan dalam botol, misalnya didiamkan 1 tahun tidak dikocok, terus berubah jadi cokak, maka khamr yang najis tadi bisa kemudian berubah menjadi suci. Itu teorinya.
Nah, apakah perubahan dari najis menjadi suci itu istilah fikihnya dinamakan istikhalah, namanya istikhalah. Nah, nanti ulama ternyata berbeda pendapat tentang proses istikhalah pada jenis babi. Sebagian ulama mengatakan babi tidak mengenal istikhalah, ulama lain mengatakan babi juga bisa istikhalah. Jadi itu yang menyebabkan kesimpulan kenapa babi itu tetap haram selama-lamanya, sementara ulama lain mengatakan babi zatnya bisa berubah menjadi halal ketika terjadi istikhalah. Karena ada dua pandangan yang berbeda ini, akhirnya kesimpulan hukumnya juga berbeda. Tapi kembali kepada kaidah fikih, ketika manusia dihadapkan dalam situasi darurat, darurat itu batasannya kalau nggak ngambil bisa sakit permanen atau mati. Maka dalam situasi darurat ini yang haram bisa berubah menjadi halal, menjadi boleh sepanjang dia dalam situasi darurat. Artinya kalau Indonesia butuh 500 juta dosis vaksin, ternyata yang halal misalnya baru ketemu 100 juta dosis, yang 400 juta lagi belum dapat, yang ada misalnya yang haram, maka sepanjang yang halal ini belum memenuhi kebutuhan kita, vaksin yang haram boleh dipakai karena alasan darurat. Saya kira begitu penjelasannya. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya, boleh yang di sini bertanya, boleh juga yang ikut online ini bertanya tentang vaksin, tentang rapid antigen, dan tentang yang lain-lain. Silahkan kalau ada yang tanya. Ada pertanyaan? Saya nggak bisa baca catnya ya. Ada yang nanya nggak ini yang online nih? Baik, yang hadir di sini ada pertanyaan? Semua udah divaksin? Yang hadir di sini udah vaksin 2 kali? Dapat vaksin yang dari Sinovac atau dari AstraZeneca? Kalau Sinovac udah pasti halalnya itu, halalan thahiran thayyiban. Silahkan pakai mic kalau bertanya biar kedengeran. Silakan Bu, pertanyaannya. Gak jadi. Jadi yang sudah dapat vaksin Sinovac berarti itu semuanya bahannya halalan tohiron. Yang dapat dari AstraZeneca kalau menurut MUI itu masih mengandung najis. Tidak apa-apa itu dipakai karena situasinya darurat. Seperti dulu kita divaksin meningitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nanti pada saat puasa itu kita kan nanti ada ibu-ibu yang suka masak. Kan semua pada puasa, bapaknya puasa, anaknya puasa. Terus saya pernah melihat ada nenek-nenek tetangga saya puasa mencicipin makanan tapi tidak ditelan, katanya tidak batal puasanya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Baik, kalau nyicipin makanan itu hanya ditaruh di ujung lidah, tidak bablas masuk ke tenggorokan, maka nyicipi itu hukumnya boleh. Tapi kalau nyicipinya terlalu sering, berkali-kali, meskipun enggak melewati tenggorokan, itu hukumnya makruh. Begitu nyicipinya bablas masuk tenggorokan, maka puasanya batal. Jadi kalau nyicipi di ujung lidah paling ujung, sekali saja, jangan sering-sering. Nyicipi sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, meskipun di ujung lidah, itu bisa kena hukum makruh. Kalau ketelan bablas melewati tenggorokan, nyicipin itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Nah seperti itu. Pak Ustadz, kan ada masak kolak, ada masak lauk, ada masak sayur, itu icipannya kan banyak Pak Ustadz. Iya, yang tahu kebutuhannya ibu-ibu yang masak. Intinya kalau satu masakan berkali-kali itu makruh. Kalau beda masakan yang memang harus dicicipi satu-satu biar nggak kebanyakan garam, asal nyicipinya di ujung lidah tidak bablas ke tenggorokan, hukumnya boleh.
Tapi kalau nyicipinya sampai ke bawah masuk ke tenggorokan, hukumnya membatalkan puasa. Jadi batasannya itu tenggorokan saja. Pas nyicipi itu di ujung lidah atau 12 masuk tenggorokan, itu saja masalahnya. Ya Ada Pak lagi? Ustadz. Pak Ustadz, satu lagi. Silakan ya. Pada saat kita puasa, kita ada kedatangan tamu dari jauh. Misalnya dari daerah yang membutuhkan misalnya perjalanan jauh. Mungkin dari daerah dengan menggunakan pesawat atau mobil pribadi. Jadi di lain provinsi. Pada saat kita puasa, dia datang dan berkunjung ke rumah kita. Apakah kita bisa memberikan dia makanan sementara kita dalam keadaan puasa atau minum? Karena pada saat kita puasa itu kan kita menyediakan makanan dan minuman, apakah itu boleh atau makruh? Jawabannya menghormati tamu itu hukumnya wajib. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan, menghormati tamu. Lah tamu itu karena datang dari jauh, musafir, bisa jadi dia enggak puasa. Maka sebagai tuan rumah, begitu masuk jam makan siang, siapin tuh makanan untuk tamu. Kasih makan yang enak, kasih minuman yang enak. Yang nyiapin tidak perlu pakai pengen. Jadi itu dihidangkan untuk tamu. Justru kalau tuan rumah menyakiti tamu, hukum menyakiti tamu itu hukumnya haram. Kita menyenangkan tamu itu dapat pahala meskipun perut kita keroncongan. Kita pikir. Jadi begitu jatah makan siang tiba, tamu tadi nggak puasa, ya kita kasih makan. Jangan tamunya diceramai, ini kan siang hari Ramadan, kamu nggak usah makan ya, ntar makannya nunggu maghrib. Ini tuan rumah yang tidak bijak. Jadi begitu Bu, kalau ada tamu, kita tahu dia datang dari jauh, kita tahu dia tidak puasa, maka segera berikan makan minum untuk kebutuhan tamu kita. Jangan tamunya dipaksa untuk menghormati kita, kebalik itu. Kita yang wajib menghormati tamu, bukan tamu yang dituntut menghormati tuan rumah. Baik, saya kira begitu jawabannya. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, nanti setelah hari raya, ini mungkin pertemuan terakhir sebelum Ramadan, karena insya Allah bulan depan, April, sekitar tanggal 13 kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Saya doakan tetap sehat, tetap kuat, diberikan umur panjang, dan kita berhasil menyelesaikan puasa Ramadan dan kembali mendapatkan kemenangan Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup taklim pagi ini dengan sama-sama berdoa. Diawali istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma aghnina bil ilmi wa izzina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.